Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan memberikan beberapa soal dan latihan untuk membantu kalian dalam belajar jika akan menghadapi ulangan atau tes. Ya, untuk soal pertama, bentuk sederhana dari 2 pangkat min 1 kali 3 pangkat 3 kali 5 pangkat min 4 dibagi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat min 2 kali 5 pangkat min 3. Nah, dipangkatkan kembali dengan 3. Ada beberapa rumus yang harus kalian ingat apabila mengerjakan soal seperti ini. Rumus pertama, di sini, apabila ada A pangkat M dibagi A pangkat N, maka rumusnya adalah A pangkat M min N. Ya. Rumus kedua yang mungkin nanti kalian akan gunakan, yakni apabila ada A pangkat M dipangkatkan dengan N, rumusnya adalah A pangkat M kali N. Nah, satu lagi, apabila ada A pangkat min M, maka bisa dirubah menjadi bentuk pangkat positif. A pangkat positif M. Jadi di sini ada 1 per. Nah, dari 3 bekal rumus ini bisa digunakan untuk mengerjakan latihan ini ya. Kita kerjakan dengan cara yang pertama. Kalian bisa menggunakan cara apapun. Di sini Ibu menghitung atas dengan bawah. Jadi 2 pangkat min 1 dibagi 2 pangkat 2. Menggunakan rumus pertama, berarti dikurang. Jadi diperoleh hasil 2 pangkat min 1 dikurangi 2. 3 pangkat 3 dikurangi min 2. 5 pangkat min 4 dikurangi min 3. Nah, di sini baru dipangkatkan dengan 3. Kemudian, kita selesaikan bawahnya. Min 1 min 2 menjadi min 3. Kemudian, 3 plus 2 menjadi pangkat 5. 5-nya menjadi pangkat min 1. Dipangkatkan 3. Kita pakai rumus kedua, apabila ada A pangkat M dipangkatkan N berubah menjadi kali. Jadi di sini nanti min 3 kali 3, 5 juga kali 3, min 1 juga kali 3. Diperoleh hasil 2 pangkat min 9. Dari mana? Karena min 3 dikali 3. Kemudian 3 pangkat 15 dari mana? 5 kali 3. Kemudian 5 pangkat min 3 berasal dari min 1 kali 3. Nah, karena di pilihan ganda tidak ada pangkat yang negatif, maka pangkat yang negatif ini kita rubah menjadi bentuk pangkat positif menggunakan rumus ketiga. Jadi ditulis di bawahnya per. Ya, mudahnya ditulis di bawah per. 2 pangkat 9, 5 pangkat 3. Nah, yang sudah positif tulis di atas 3 pangkat 15. Nah, inilah hasilnya. 3 pangkat 15 dibagi 2 pangkat 9 kali 5 pangkat 3. Jawabannya adalah yang B. Untuk menyelesaikan soal berikutnya, di sini ayat ini tentang merasionalkan ya. Merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Jadi kita buat agar penyebutnya tidak lagi memuat bentuk akar, yakni dengan cara dirasionalkan. Nah, kalian bisa lihat di sini, setiap kalian akan merasionalkan, lihatlah bagian penyebut. Bagian penyebut, kalian harus mencari bentuk sekawan dari bagian penyebut. Jadi mudahnya bentuk sekawan itu kalian rubah saja tandanya. Kalau di bagian penyebut tandanya negatif, maka sekawannya bertanda positif. Di sini kita langsung coba kerjakan saja. Di sini Ibu tulis kembali akar 2 dibagi 2 akar 2 min akar 6. Nah, kita kalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Ya, jadi sekawannya adalah 2 akar 2. Di sini tandanya jadi plus. Akar 6 dibagi 2 akar 2, di sini plus akar 6. Jadi diingat, kalau di sini negatif, maka di sini positif. Kalau di bagian penyebut positif, maka bagian sini adalah negatif. Seperti itu. Jadi terbalik ya, kebalikannya. Kemudian kita kalikan, tapi tidak langsung dikalikan, hanya pembilang kita satukan. Akar 2 dikali 2 akar 2 ditambah akar 6. Kemudian yang bawah, kalian ingat, di sini adalah bentuk A min B dikali A plus B. Setiap ketemu bentuk A min B dikali A plus B atau sebaliknya, di sini Ibu sesuaikan, yakni A min B dikalikan dengan A plus B, maka ada rumusnya, yakni A kuadrat min B kuadrat.
Nah, di sini mana yang sebagai A, mana sebagai B? A-nya adalah 2 akar 2, ini sebagai A. A-nya 2 akar 2. Yang sebagai B, yakni akar 6-nya. Jadi 2 akar 2 adalah A, akar 6-nya adalah B. Jadi langsung saja kalian ngitungnya menggunakan rumus yang bawah ini. Jadi kalian langsung menghitung menggunakan rumus A kuadrat min B kuadrat. A-nya tadi adalah 2 akar 2, kita kuadratkan. Dikurangi B-nya adalah akar 6 dikuadratkan. Nah, kalian harus ingat-ingat cara mengalikan suatu akar ya. Jadi di sini sebelum Ibu kalikan bagian atas, kita bisa menghitung bagian penyebutnya terlebih dahulu. Kalian boleh juga mengalikan akar 2 dikali 2 akar 2 dulu juga boleh, atau menghitung bagian penyebutnya juga boleh, sama saja ya. Di sini misal, akar 2 dikalikan 2 akar 2 menjadi hasilnya yakni 2 akar 4. Akar 2 kali akar 2, akar 4, 2-nya tetap. Kemudian, akar 2 dikalikan dengan akar 6. Diperoleh hasil akar 12. Seperti itu. Kemudian kita hitung yang bawah. Di sini ada 2 akar 2 kuadrat. Nah, kalian bisa gunakan lembar lain di sini 2 akar 2 kuadrat. Cara menghitungnya boleh dihitung langsung 2 kuadrat kali akar 2. 2 kuadrat kali akar 2 kuadrat, atau boleh juga kalian manual seperti ini. 2 akar 2 kali 2 akar 2. Diperoleh hasil 2 kali 2-nya 4. Akar 2 dikali akar 2, 2. Sehingga 4 kali 2, 8. Nah, jadi hasil dari 2 akar 2 kuadrat yakni 8. Akar 6 jika dikuadratkan, maka akar 6 kali akar 6 sama dengan 6. Nah, di sini ada 2 akar 4 plus akar 12 dibagi 8 min 6. Kita selesaikan. Ini Ibu hapus saja rumus ini, bisa kalian tulis di lembar lain nanti. Kita sederhanakan. Akar 4 apabila dicari nilainya yakni 2, sehingga 2 dikali 2 ditambah akar 12 juga Ibu sederhanakan menjadi 4 kali 3. Nah, 8 dikurangi 6 yakni 2. Nah, di sini ada 4 ditambah akar 4 nilainya 2, masih sisa akar 3 dibagi 2. Nah, kalian boleh coret atau sederhanakan. 1 di sini 2. Jadi 2 ditambah akar 3. Inilah hasil dari bentuk rasional dari soal nomor 2. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Nah, untuk menjawab soal nomor 2 ini, Ibu ingatkan kembali, ada rumusnya tadi yakni A min B dikalikan A plus B, kalian bisa menggunakan A kuadrat min B kuadrat. Kemudian saat mengkuadratkan, kalian bisa menggunakan manual. Nah, cukup ya untuk soal kali ini. Ya, sekarang kita akan menyelesaikan soal berikutnya, yakni mengenai sistem persamaan linier dual variabel. Nah, dalam sistem persamaan linier dual variabel, biasanya di sini kita jumpai soal cerita ya. Soalnya cukup sederhana. Di sini misalkan, di sini pekerja bangunan membeli 2 kaleng cat. Kita misalkan harga 1 kaleng cat adalah X dan harga 1 kuas adalah Y ya. Sehingga langsung kita peroleh persamaannya. 2 kaleng cat berarti 2X ditambah 3 kuas berarti 3Y sama dengan 101.500. Kemudian yang kedua, membeli 1 kaleng cat berarti 1X ditambah 2Y sama dengan 53.500. Nah,
kita sudah mendapatkan persamaan linearnya. Sekarang kita bisa mengeliminasi baik X-nya ataupun Y-nya. Di sini Ibu akan mengeliminasi X-nya, sehingga koefisiennya harus sama. Yang atas kita tetap kali 1, yang bawah kita kali 2. Yang atas kali 1, bawah kali 2, sehingga diperoleh 2X ditambah 3Y sama dengan 101.500. Kemudian berikutnya 2X ditambah 4Y sama dengan 107.000. Nah, kemudian kita kurang, sehingga diperoleh hasil min Y sama dengan min 5.500 ya. Caranya kalian kurangkan yang 107.000 dikurangi 101.500 ya. Jadi negatif 5.500, sehingga Y-nya adalah 5.500. Y tadi adalah harga satu buah kuas, sehingga harga satu buah kuas 5.500. Kita cari harga satu buah catnya. Ibu menggunakan persamaan yang kedua. Jadi di sini ada 1X ditambah 2Y sama dengan 53.500. Nah, X-nya belum tahu, ditambah 2 kali 5.500 yakni 11.000 ya. 11.000 sama dengan 53.500. X sama dengan, kalian kurangi 53.500 dikurangi 11.000 yakni 42.500. Nah, sekarang ketemu harga satu kaleng cat 42.500, harga satu buah kuas 5.500. Yang ditanyakan harga satu kaleng cat dan satu kuas ya. Kalian bisa ya di sini ya. Jadi harga satu kaleng cat dan satu buah kuas yakni satu kaleng catnya tadi 42.500 ditambah 5.500, Y-nya 5.500. Diperoleh hasil 48.000. Ya, ini hasilnya 48.000. Bentar. Rp48.000 yakni jawabannya yang B, option B ya hasilnya. Ya, kita lanjut saja yakni mengerjakan soal berikutnya yakni tentang 3 buah matriks ya. Di sini ada matriks P, ada matriks Q dan matriks R. Di sini kalian diminta 2 kali matriks P ditambah 3 kali matriks I dikurangi 4 kali matriks R. Sebenarnya ini sudah sangat mudah ya. Mudah dipahami juga. Di sini kalian bisa tulis terlebih dahulu 2 kali matriks P-nya adalah 7, 0, min 3, 1. Kemudian ditambah 3 kali matriks Q-nya. Matriks Q-nya adalah min 5. Kemudian di sini 6. Kemudian 3 dan 4. Dikurangi 4 kali matriks R. 3, 1, 0, min 2. Nah, di sini kita langsung saja 14, 0, min 6, 2 ya, semuanya dikalikan dengan 2. Kemudian yang ini kita kalikan dengan 3, min 15, 18, 9, 12. Nah, yang terakhir, kalian boleh min 4 kalian langsung kalikan masing-masing atau 4-nya saja. Di sini Ibu ambil 4-nya saja yang dikalikan ke masing-masing elemen pada matriks R. Diperoleh 12, 4, 0, min 8. Nah, sekarang kita hitung. 14 dikurangi 15 dikurangi
12, hasilnya adalah min 13 ya. Karena 14 kurangi 15 kan min 1. Min 1 min 12 menjadi min 13. Kemudian 0 tambah 18, yakni tetap 18, dikurangi 4 menjadi 14. Kemudian min 6 tambah 9, yakni 3, 3 dikurangi 0, yakni tetap 3. Kemudian yang terakhir, 2 ditambah 12, yakni 14. 14 ditambah 8, karena min dengan min. 14 ditambah 8, yakni 22. Nah, diperoleh hasil di sini yang option A, min 13, 14, 3, 22. Yang A. Ya, kemudian soal berikutnya mengenai inverse matrix. Selain inverse, kalian juga harus bisa menghitung determinan terlebih dahulu ya, karena untuk menghitung inverse, kalian harus bisa menentukan nilai dari determinan matriks P. Kita hitung terlebih dahulu determinan dari matriks P, determinan P, atau biasanya kalian menggunakan tanda seperti mutlak, seperti ini, boleh. Determinan P sama dengan rumusnya adalah AD min BC, ya. A-nya yang mana? 3, D-nya yang 5. Nah, sisanya adalah B dan C. Sehingga 3 kali 5, 15 dikurangi BC-nya, 2 kali 8, 16. Sehingga determinannya adalah negatif 1. Ini diperoleh determinan. Kemudian untuk inverse itu sendiri, inverse itu memiliki rumus 1 per determinan. Determinannya sudah diperoleh min 1 dikali 3 dengan 5-nya dibalik, jadi 5 dan 3. Kemudian 2 dengan 8 dikalikan min 1, menjadi min 2 dan min 8. Nah, seperti ini. Diperoleh 1 per min 1, di sini 5 min 2 min 8, 3. Nah, 1 dibagi min 1 adalah min 1. Min 1 dikalikan ke setiap elemen menjadi min 5. Positif 8, positif 2, min 3. Ya, sehingga jawabannya yang tepat adalah yang B. Min 5, 2, 8, dan min 3. Ya, soal berikutnya tentang program linier. Di sini kalian diberikan soal cerita tentang permasalahan program linier. Kemudian kalian diminta menentukan model yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Ya, sehingga mudahnya Ibu buatkan sketsa dari permasalahannya. Ya, di sini ada seorang penjual buah-buahan yang menggunakan gerobak punya modal 10 juta. Membeli apel per kilo 40.000 dan jeruk 16.000 per kilo. Banyaknya apel X, banyaknya jeruk Y, sedangkan muatan gerobak tidak lebih dari 100 kilo. Maka model matematikanya seperti apa? Nah, di sini Ibu misalkan, di sini Ibu buatkan modelnya, yakni menggunakan seperti tabel, tapi tidak usah dibuat tabel, seperti ini saja. Apel tadi kita misalkan X, kemudian jeruk, banyaknya apel X, banyaknya jeruk Y, ya. Nah, di sini untuk harga apel per kilonya adalah 40.000. Sedangkan jeruk per kilonya yakni 16.000. Nah, modalnya yakni 10 juta. Modal atau maksimumnya ya, 10 juta. Sebentar, Ibu tulis ulang. Nah, sekarang berikutnya, banyak apel dan gerobak tidak boleh lebih dari 100 kilo. Jadi di sini ada muatan. Ya, muatan dari gerobak tersebut. Jadi apel dan jeruk, di sini kalian boleh tulis 1X, 1Y, Ibu cukup 1 tidak apa-apa. Di sini Ibu mewakili X dan Y. Itu tidak boleh lebih dari 100 kilo. Ya, di sini ada harga. Nah, sekarang kita buat pertidaksamaannya dari yang pertama dulu. Di sini kita bisa membagi
dengan 8.000 ya, masing-masing dibagi 8.000. Untuk ini kita masing-masing bagi 8.000 biar lebih sederhana. 40.000 X berubah menjadi, karena dibagi 8.000 menjadi 5X. 5X. Oh, tidak terlihat. Di sini Ibu menggunakan hitam saja. 5X. Kemudian 16.000 dibagi 8 yakni 2 plus 2Y. Tidak boleh lebih dari 10 juta karena modalnya hanya 10 juta. 10 juta apabila dibagi 8.000 menjadi 1.250. Nah, kemudian yang kedua, 1X, pertidaksamaan kedua, 1X ditambah 1Y tidak boleh lebih dari 100 kilo. Nah, kemudian berikutnya X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Syarat ini harus ada dalam program linear ya. Sehingga mana yang sesuai, di sini kalian bisa lihat 5X tambah 2Y kurang dari sama dengan 1.250, X plus Y kurang dari sama dengan 100, X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Nah, setiap permasalahan program linier biasanya memiliki model yang berbeda-beda. Kalian harus bisa teliti ya, disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Tidak selalu di sini 1 dan 1, di sini 1 dan 1 karena melambangkan bahwa gerobak tidak dapat lebih dari 100 kilo. Jadi banyaknya apel dan banyaknya jeruk tidak boleh melebihi 100 kilo. Ya, cukup seperti itu. Ya, soal berikutnya mengenai persamaan kuadrat baru ya. Jadi di sini ditanyakan persamaan kuadrat baru di mana akar-akarnya X1 plus 3 dan X2 plus 3. Nah, nanti di soal kalian bisa di sini X1 min 3 dan X2 min 3 tergantung dari soalnya. Kita lihat di sini ya. Di sini Ibu berikan cara yang lebih singkat ya. Di sini untuk cara yang lebih singkat dan menurut Ibu ini adalah cara yang lebih sederhana. Kalian seperti Horner ya, tapi ini tidak terlalu seperti itu ya, menggunakan cara seperti ini. Langkah pertama, apabila di sini X1 plus 3, maka bagian sini kita tulis bukan plus 3, tetapi sebaliknya, yakni min 3. Itu dulu ya, karena faktornya ya. Jadi, Ibu ulangi, apabila di soal X1 plus 3, maka di bagian sini min 3. Kalau di soal X1 min 3, maka di sini plus 3. Jadi selalu kebalikan, di sini plus, di sini min. Nah, kemudian isi bagian sini dengan cara, di sini A-nya adalah 1, karena koefisien I kuadrat. B-nya adalah 3, C-nya adalah 2. Tulis di sini, 1, 3, 2. Kemudian 1 turunkan ke bawah tetap 1. Jadi 1 dibuat taruh bawah sini. Kemudian 1 dikalikan min 3 diperoleh min 3. Nah, min 3 ini di sini adalah plus ya, dijumlah. 3 ditambah min 3 yakni 0. 0 kali min 3 yakni 0. 2 tambah 0, 2. Nah, seperti itu. Sehingga nanti diperoleh persamaan kuadrat baru yakni 1x kuadrat ditambah, nah B-nya berubah jadi ini, dijumlah min 3 tambah 0 yakni min 3x ditambah 2 sama dengan 0. Kalau di sini ada dua tanda plus dan min, plusnya dihapus. Ya. Nah, jadi persamaan kuadrat barunya adalah x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Jawabannya yakni yang C. Jadi seperti itu, kalau kalian mendapatkan soal persamaan kuadrat baru, di sini x1 plus 3, maka di bagian sini min 3. Ya. Jadi di sini B-nya diperoleh dengan cara menjumlahkan min 3 dan 0. Dijumlahkan, ya, diperoleh di sini. Kalau yang lain tidak, jadi 1 di sini tetap 1, 2 di sini juga tetap 2. Kalian bisa mempelajari pada video tentang persamaan kuadrat baru ya. Di persamaan kuadrat baru di situ kalian dapat pelajari semuanya. Ya, untuk menyelesaikan mengenai permasalahan translasi, kalian harus ingat
rumus translasi ya. Ini sudah Ibu jelaskan pada video transformasi geometri. Kalian bisa cari di transformasi geometri. Nah, di sini Ibu berikan kembali contoh soal. Misalnya ada titik A. Titik A-nya yakni 5,2. Apabila ditranslasikan sejauh min 31, jadi boleh ditulis seperti ini ya. Berbentuk baris ataupun berbentuk kolom seperti matrik. Jika ditranslasikan min 31, maka bayangan dari titik A rumusnya adalah X plus A, Y plus B. Nah, ini sebagai X ya. Di sini X, ini Y, kemudian ini A-nya dan ini B-nya. Sehingga diperoleh hasil A aksen atau bayangannya yakni 5 tambah min 3 atau langsung 5 kurang 3, 2 ditambah 1 sehingga diperoleh bayangannya 2,3. Nah, ini hasilnya ya. Jadi aksen 1 bayangan pertama, nanti aksen 2 bayangan kedua dan seterusnya. Ya, untuk menyelesaikan permasalahan transformasi geometri khususnya refleksi atau pencerminan, kalian bisa lihat pada video Ibu tentang transformasi geometri yang refleksi. Di situ Ibu berikan sudah rumus-rumus refleksi sangat banyak, kurang lebih ada berapa? Ada 6, lebih dari 5 ya, ada berapa seperti itu kalian bisa pahami. Kemudian untuk refleksi sendiri di sini, bayangan titik A 3,5 jika dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X, maka yang pertama, kalian harus menghafal rumusnya terlebih dahulu. Jadi pencerminan terhadap sumbu X apabila ada A di sini 3,5, jika dicerminkan terhadap sumbu X, kalian bisa lihat rumusnya, yakni rumusnya adalah X, min Y. Ya, ini rumus bayangannya jika dicerminkan terhadap sumbu X. Sehingga titik 3,5 apabila dicerminkan terhadap sumbu X berubah menjadi X-nya tetap 3, Y-nya berubah menjadi min Y, min 5. Jadi kita cari yang jawabannya 3, min 5. Jawabannya yang A. Untuk lebih lengkap kalian bisa pelajari pada video transformasi geometri. Ya, untuk menyelesaikan soal-soal persamaan lingkaran, kalian bisa mempelajari pada video Ibu di bagian playlist, kalian bisa cari tentang persamaan lingkaran. Nah, di sini Ibu berikan soal biar memudahkan kalian. Di sini untuk persamaan lingkaran, persamaan umum lingkaran dengan pusat 0,0 dan berjari-jari 5 adalah, nah kalian bisa buka rumus persamaan umum lingkaran yang pusatnya 0,0 dan jari-jari R, maka rumusnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga persamaan umum lingkarannya diperoleh X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R-nya kita ganti dengan 5, karena jari-jarinya 5 kuadrat, sehingga diperoleh X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Nah, pembahasan mengenai persamaan lingkaran bisa kalian pelajari lebih lanjut pada video Ibu di playlist, dicari di bagian persamaan lingkaran. Ya, apabila kalian menjumpai soal seperti ini, sangat mudah, ini soal dari sekolah dasar menengah ya, sering sekali menggunakan seperti ini. Langkah pertama kalian lihat bagian lingkarannya, ada yang bentuk persen, ada yang bentuk derajat. Nah, kalau bentuk derajat maka total seluruhnya adalah 360 derajat. Kalau berbentuk persen maka total seluruhnya adalah 100%. Itu yang harus diingat terlebih dahulu. Jadi jangan salah, di sini dilihat dulu, oh di sini ada persen, berarti 100% itu total seluruhnya. Tapi oh di sini derajat, berarti totalnya adalah nanti 360 derajat. Yang belum diketahui adalah A yakni jalan kaki. Karena yang ditanyakan adalah jalan kaki. Kita cari dulu derajatnya dari A. A sama dengan 360 derajat dikurangi total dari seluruh ini. 200 ditambah 80, 280 ditambah 50, 330. Dikurangi 330 derajat. Sehingga A adalah 30 derajat. Nah, sekarang pertanyaannya, kita masuk ke pertanyaan. Siswa yang jalan kaki, karena pertanyaannya jalan kaki, maka letakkan di atas pertanyaannya jalan kaki. Per yang diketahui, siswa naik sepeda motor. Nah, yang diketahui naik sepeda motor adalah D.
200. Nah, di sini 200. Nah, kalian biasanya sering keliru di bagian bawah. Di bagian bawah kalian selalu menggunakan angka 360 derajat atau 100%. Padahal harus disesuaikan dengan soal. Di sini, jika jumlah siswa naik sepeda motor, maka harus pakai derajat yang naik sepeda motor. Tetapi kalau diketahui jumlah seluruh siswa, maka kalian pakai 360 derajat. Ya, harus bisa membedakan. Kalau jumlah seluruh siswa yang diketahui, maka di bagian bawah di sini 360 derajat, seperti itu. Disesuaikan dengan yang diketahui. Dikali diketahui sepeda motor, yakni 600 siswa. Diperoleh hasil, kalian bisa menyederhanakan, 6 dibagi 2 adalah 3, 3 dikali 3 adalah 90 orang, yakni yang A. Nah, jadi soal seperti ini bisa banyak tipenya, bisa prosentase, bisa derajat. Di bagian sini bisa ada bagian seperti ini, sepeda motor, ada yang jumlah siswa seluruhnya. Ya, apabila kalian menjumpai soal tentang negasi atau ingkaran, kalian bisa mempelajari pada playlist Ibu dengan judul logika matematika ya. Logika matematika di situ ada membahas tentang negasi ingkaran. Nah, di sini Ibu berikan contoh yang sederhana. Tentukan negasi atau ingkaran dari Andi anak yang pandai dan ia rajin belajar. Nah, di sini untuk diperoleh negasinya, maka kalian bisa nulis Andi anak yang tidak pandai. Nah, dan negasinya adalah atau ia tidak rajin belajar. Nah, sepertinya hanya seperti ini karena ini mudah ya untuk menentukan negasi atau ingkaran dan konjungsi. Nah, kalian bisa pelajari yang lain pada video Ibu. Ya, apabila kalian menemui ya materi atau soal mengenai converse, kalian bisa pelajari pada video Ibu di bagian playlist. Kalian cari logika matematika yang menentukan converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, di sini kita bahas tentang converse. Tentukan converse dari jika Andi rajin belajar, maka ia naik kelas. Nah, rumus dari converse yakni converse memiliki rumus apabila soalnya ya atau pernyataannya adalah jika P maka Q, maka rumus converse Q maka P. Nah, ini yang kita pakai sehingga tentukan mana P-nya. P-nya adalah Andi rajin belajar, itu P. Kemudian Q-nya adalah ia naik kelas ya. Sehingga apabila ditanya converse, hasilnya adalah hasilnya yakni Q-nya dulu, ia naik kelas atau Andi naik kelas. Jika Andi naik kelas, maka ia rajin belajar. Nah, seperti itu. Jadi menentukan converse hanya dibalik dari soalnya. Jika soalnya P maka Q, maka converse-nya Q maka P.